Oke. Kali ini kita akan membahas perjalanan dari Kota Baru Ndiorjo, ke Batu ya. Oke, untuk perjalanan mungkin lancar, cuman sedikit ada ya, bukan sebuah kendala besar ketika setelah ini kok ini ketika setelah sampai di Pasuruan istirahat dan juga ngecas. Tetapi ketika berjalan dari Pasuruan ke apa sih? Ke Malang, Singosari. tempatnya Singosari. Itu perjalanan itu pertama ya jauh, Kedua tanjakannya tanjakan ya, meskipun naik turun, dan yang ketiga angin ya. Kami juga berhadapan dengan angin yang kenceng, bahkan sampai membuat sepeda motor gerak harus kuat menahan. Jadi awalnya kita tuh nggak expect, ya pikiran kita cuman ya mungkin baterai kita boros cuma tanjakan. Karena kedua, jauh juga. Kedua, ternyata anginnya kenceng. Bukan masalah angin, mungkin kendalanya hanya di kendaraan besar kayak truk, bis itu sedikit agak harus hati-hati. Ya ternyata kenyataannya nggak separah itu, tetap ada bis, truk, tapi nggak sampai rame, masih bisa diatasi. Cuman ya anginnya itu, apalagi aku yang megang kamera, waduh wis ya cekelan. Motor cuman tangan satu yang angin, bahkan saya sempat hampir jatuh, laka sih, hampir ke bawah aspal, cuman nggak sampai untungnya. Ya itu sih kendalanya, akhirnya sampai juga di Singosari ya. Di Singosari itu sempat pagarnya ditutup ya, tapi bisa kok itu tutup. Terus area SPKLU itu dirantai di Singosari. Saya gedor bilang ya ada satpamnya juga, untungnya dibolehin ya. Tapi jos buat PLN ya, semua PLN di mana saja ya, di mana saja satpamnya emang terbaik ya. Untuk semua PLN tuh ya. Terus setelah sampai Singosari berangkat lagi ke PLN Batu ya. Perjalanannya juga lancar, sempat berhenti juga di alun-alun Batu buat sarapan ya, foto-foto ya, istirahat bentar lah, lancar lah. Nah untuk yang di PLN Batu ini sedikit istimewa karena pertama udah ada tempat fasilitas untuk ruang tunggu bagi yang melakukan pengisian di SPKLU-nya. Bahkan ditawari ya, awalnya mau duduk di luar di halaman lah ya. Cuma nggak dibolehin. Dibolehin tapi lebih disarankan, ditawarkan. Dan ternyata ruangannya ya enak banget, sumpah enak banget. Udah ada AC, TV, pembuat mesin kopi ya. Ini TV ini meskipun TV-nya nyala, cuman remote-nya ada ya, tapi nggak masalah. Yang penting istirahatnya itu nyaman, karena bukan lantai tapi karpet. Nah jadi kita buat duduk di bawah itu juga enak ya. Itu sih kendala apa lagi, bahkan sampai tidur di sana meskipun casnya sudah selesai, tapi istirahat di sana juga nggak masalah. Dan kebetulan setiap kali kami berdua isi cas juga nggak ada orang yang ngecas. Iya, kebetulan karena kita berangkatnya malam tuh. Tapi saranin sih kalau motor listrik mending berangkat malam ya kalau jauh. Terus kalau pengguna Fox S terutama, karena kalau Fox S itu nggak bisa langsung, harus memberanikan dari Kota Baru Ndiorjo atau dari Surabaya langsung Pandaan ya, mau nggak mau harus berhenti di Sidoarjo ya buat isi baterai ya. Lebih baik mengisi, nggak masalah lama toh ya, memang biar aman lah daripada ya dorong kan, daripada setut. Itu untuk
Kalau untuk Fok S sih nggak ada kendala sih kemarin berangkat Aman. aja. Terus Cuman kalau berangkat malam benar, cuman kalau malam kayak jam 6, jam 7 itu kita kendalanya di macet kan, karena kalau motor kayak gini kan macet itu juga mempengaruhi persentase baterai cepat menurun. Yang pasti apalagi pas di dan Bungurasi jangan kemarin langsung digas. iya, apalagi di Bungurasi kemarin udah macet. Kita sempat ketinggalan, Terpisah. intercom sampai tidak menjangkau. Putus koneksi. Betul. Akhirnya kita kabar-kabaran lewat telepon gitu. Terus gimana pemakaianmu? Awakmu wis pirang wulan iki ke Fok S? Podo kaya cuman kon di awal bulan, aku di akhir bulan ya. Ya mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Tiga kaya? Iya, 3 bulan. Untuk kilometer udah 3.000 lebih. Gak tahu kalau R berapa? 2.000 kaya. 2.000. Ya berarti lebih boros saya. Ya emang motornya datangnya cepetan saya ya. Bulan apa berarti? Cepat saya. Juni ya? Iya Juni. Jadi enak banget pakai motor listrik. Cuma ya kita harus menjaga kecepatan. Kalau klaimnya di Polytron sih bisa range 70 ya kalau yang S, yang R ini 130 asalkan kita konstan lari di 40 40-an nggak apa-apa. Rata-rata pengguna motor listrik nggak bander-banderan. Betul, 40, 45 ya maksimal 48, jangan sampai overspeed sampai 50 karena akan menguras baterai juga sih. Kalau kita kan lebih baik pelan tapi nyampe gitu, range kita panjang daripada kenceng tapi kita nggak nyampe ke SPKLU selanjutnya. Oh itu kalau buat touring, tapi kalau penggunaan harian ya wis masalah. Asalkan kita tahu kita mau kemana, range-nya kurang lebih berapa. Kalau dalam kota sih aman. Fokus sih aman aja. Surabaya aman. Masuk kayak keliling. Iya, dari barat ke timur PP pun masih aman. Masih aman. Gitu. Lagi ya. Kendala sepeda motor. Sing mbek musik ae. Kalau aku sih nggak ada. Skok aman. Cuman yang depan sih ya mau bawaan motor sih depan agak keras. Dan dia juga setuju Bolton R juga. Sama nggak ada bedanya. Kalau belakang sih empuk banget. Jok halo empuk. Skok belakang empuk. Kalau saya selama 3 bulan ini, pertama saya harus memberi oli di jagang. Iya, jagang jagang pinggir, iya, bukan jagang tengah. Standar. Itu karena keras. Ketika nurun itu keras, terus angkat standarnya juga keras. Jadi mau nggak mau harus dikasih oli, tapi memang ngaruh kalau dikasih oli daripada nggak sama sekali. Itu yang pertama. Kedua, spion. Spionnya untuk yang bawaan seperti yang di Fok S ya, lebar banget. PR banget kalau buat nyalip itu. Apalagi saya sebelumnya menggunakan Scoopy ya. Dimana kalau Scoopy itu spionnya kan ya stangnya kecil juga, spionnya lingkaran kecil. Jadi kalau buat nyalip enak, nggak perlu khawatir. Kalau dari info ini modif sih ini. Ya hanya untuk spion aja. Spion punyanya Yamaha, nggak tahu Yamaha apa. Kita beli aftermarket Yamaha. Kak bebas ngono. Enggak, ini punya Yamaha. Oh, paling ya Yamaha Mio kan sih gitu. Juga lumayan worth it karena spionnya lebar, stangnya cuma kecil, jadi enak buat nyelip. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau kayak gini nih PR banget. Kendala di tanjakan apa ini? Pujon. Nah, arah Batu ke Pujon itu agak terjal kan. Kita lewat bukan lewat jalan gede, bukan lewat jalan pintas sih. Apa namanya? Alternatif. Iya. Sing apa?
sing ade lewat jalan kecil lho sing anan iku potong kompas Iki mau toh, yo gak ngerti. Songgoriti ya, Songgoriti, lewat Songgoriti, gang ada gang. ya jalan Songgoriti itu Nganan. Nanya. Biasanya kan kalau jalan umum kan lurus. ini kita kanan Kanan. nanjaknya emang lebih terjal Lebih terjal. kalau Fox Air Itu dia mau di- gede terus. cukup kalau S Sebenarnya kalau yang S bisa, itu tapi harus ancang-ancang dan Iya. kebetulan tadi juga harus ada stand padat. Jadi Heeh. kalau mau banter dari awal pun ya harus lihat depan. harus kenceng Heeh. dari bawah kalau S itu harus kenceng. Nah, mungkin sampai atas D pun bisa Masih cuman bisa. kita langsung nekuk kan jadi kita nggak tahu ancang-ancangnya Hmm. ya D terus kecepatan 30 26 lama-lama menurun itu aku di belakang aku di depan Padahal S itu. ya yang S di depan yang R di belakang ini juga megang kamera itu akhirnya kecepatan sampai 20 panik akhirnya saya mindahin ke S itu tangan kanan saya nggak ngelepas tuh nggak ngelepas dari stang ya pakai tangan Full kiri gaspol. buat mode itu tadi S tapi nggak sampai full gaspol. Oh enggak. Nah, Oleh aku full gaspol. Wis ngene terus wis. saya separuh nambah gas tambah lama kok tambah turun saya ke S langsung cus R-nya yang ketinggalan tapi R salut sih ya D terus sampai D. dari bawah sampai ke atas Bahkan di saat nanjak itu kecepatan minimumnya itu 17. Enggak sampai 10, 17. Tapi ya itu sekali lagi full ya. Dan saya juga harus sedikit minggir-minggir karena juga pegang kamera jadi ya nanjak tangan kanan ngegas, tangan kiri ambek terus motonya ambek delok buri. iya kalau orang bilang motor listrik nggak kuat tanjakan salah besar buktinya ini bisa Nah, loh jangan Bebas. dilihat yang R, dilihat yang S-nya. Iya. Karena yang S Motor. ini pertama jarak dan terus torsi ini beda. torsinya beda loh Karena kami berdua pernah buat untuk ya drag ya balapan kecil-kecilan lah. Itu sama-sama di mode S. Tapi ya Kalah. hasilnya sama-sama S nya di depan R nya di belakang mm, sama-sama ngebecek gas Jess iya salib ujung-ujungnya sama si R bahkan kalau R ini pernah dicoba sama R15. ya sama R15 awalnya emang kalah R15 awalnya kalah terakhir kalah Karena Kalau ya itu, memang di ya, belakang posisinya. iya Tapi sempet lama untuk untuk ngejar melewati. motor, iya karena kan motor listrik kan torsinya emang gede banget Tuh. Dan itu ini belum sampai kecepatan maksimal karena ini kecepatan maksimalnya 95 96. Di saat balapan sama R15 itu saya nggak berani ya, saya sampai 85, nggak sampai 90, 85 saya sudah nggak berani. tapi itu udah salib Tapi ya itu untuk menyalipnya itu membutuhkan waktu yang agak lama 5 detik. ya kurang lebih Iya, soalnya lumayan ya. 3 detik sampai 5 detik Nggak langsung ber. Itu aja sih. Tapi asik touring naik motor listrik itu sensasinya beda Ya memang capek di perjalanan itu jelas karena harus Tapi mengisi. kita capek di perjalanan sih enggak sih karena kita bawa tiker ya Oh Kita ya, wis bawa alas. kita udah planning pasti tidur lah di SPKI Heeh. ternyata beneran kita ngecas sampai ketiduran Ya, gitu aja lah. aman. Kalau semisal ketiduran pun aman. Ini apa? Auto cut off. Iya kan di Tapi lebih adaptornya baik tuh- kalau sudah hijau, indikator Langsung hijau dicabut. langsung cabut. karena kita touring jujur ya kita nggak pakai fast charging Ya, cuman tukeran. Kalau punya saya sudah penuh, punya saya 10 pakai, ampere ya. adaptornya 10 ampere Polytron S itu 4 ampere 5. 4 4. 4 ampere jadi ketika saya pakai adaptornya Punya R. Polytron R itu menurut saya itu bagi saya itu Lebih cepat. fast charging Hmm. itu jadi ngisinya agak cepat Dan Ketika aman. dia full saya pakai adaptor sendiri dia pakai adaptornya orinya dia udah full pasti dia duluan yang selesai Ah. Apalagi kapasitasnya juga masih banyak masih banyak jadi logikanya pasti dia lebih cepat akhirnya dia full saya cabut saya pinjem punya saya adaptor saya simpan di jok punyanya dia saya pakai Dilanjutkan. cepet nggak sampai ya menitan lah 30 menit maksimal 70% mungkin penuh
Nah, ini juga kalau touring pakai motor listrik emang bawa kabel panjang, kabel olor lah kalau Ya. misalnya. Minimal Nah, 2 itu meter. 2 meter, 3 meter. Jangan 1,5. Kalau kepanjangan juga PR sih hasilnya. Iya. Ya cukupan mungkin 3 meter. Nah, itu harus kita cari yang tembaganya tebel. Kabel yang Tebel. Ya kalau dipegang itu keras. Oh, Karena ada kabel Karena- olor yang ini pengalaman yang tadi kita pakai kabelnya Bayu itu lebih lentur itu dan 2 sepeda motor, 1 kabel olor. iya, dan itu agak tembaganya mungkin kecil, jadi dicas itu panas di kabelnya. Ya khawatir saya kan ngerusak kabel olor itu tadi, jadi lebih baik beli yang 3 meter terus Iya. tembaga yang besar. Ketika pakai kabel olor saya yang panjangnya mungkin 4 meter 5 meter kepanjangan emang emang itu kabel olor rumah ya, itu nggak panas, beneran nggak panas kan, nggak ngefek meskipun 2 adaptor langsung cas di situ, nggak panas, nggak ngefek, enak banget. Jadi mending saran saya itu ya, tipsnya itu tadi sih, bawaan kabel olor, adaptor, konverter. Satu aja cukup. Satu aja cukup, buat motor 2, 3, 4 mungkin cukup. Terus Yang penting colokan aplikasi, isi colokan kabel olornya. aplikasi SPKLU. Nah, ya aplikasi Penting. PLN, SPKLU itu untuk mengisi. Karena nggak semua SPKLU atau PLN ada yang ada gratis. SPKLU-nya. Soalnya di Pandaan itu kita gratis. Ya gratis. Karena nggak ada SPKLU di sana. Ya. Jadi disediakan cuma Tapi motor-motor untuk mobil semuanya. listrik nggak bisa. Ya mungkin nggak bisa. Iya. Nggak tahu lagi sih, kita belum lihat sih. Tapi feeling saya sih bisa, karena PLN kan nggak mungkin jeglek ya. Enggak, maksudnya colokan kayak mobil listrik. Oh ya, ya dia harus bawa konverter sendiri. Konverter, iya. Karena itu kayak untuk sepeda motor. Kalau aku tadi sing melanjutkan sing tadi itu, kekuranganku pertama ya jagang, terus spion Pion. saya sampai ganti. Ketiga sempet jok. Oh ya, Kunci joknya nggak jok. bisa dibuka karena itu tadi ya, apa, joknya si R ini mungkin nggak tahu karat. Ya kalau karat nggak Nggak. mungkin nyantol ya. Heeh. Akhirnya harus dikasih oli di Oli di bawah. penguncian jok ya. Di penguncian jok. Yang belakang itu yang kunci jok, bukan yang di kontak, bukan. Tapi yang di belakang. Udah sih. Itu mungkin kalau menurut saya ya tahun depan kalau ada rezeki ya ganti skok. Ya lebih keren aja sih. Ya untuk kenyamanan, untuk menambah kenyamanan. Ini ya memang sudah nyaman tapi untuk ya menambah lah. Ya, dan juga estetikanya kan lebih bagus gitu. Kayak cuman skok sih lah aku nggak sampai kayak nge-remap ngono. Nggak perlu sih. Ya kalau remap itu Ini sebenarnya controller standar aja udah bisa naik. Cuman kalau di remap mungkin lebih kencang mungkin ya. kalau Kayak kenceng-kenceng itu kan ya harus tahu kapasitas baterai. Kalau lebih kenceng jelas lebih Boros. memakan. Memang bisa sampai 120 kecepatannya. Kan ini kan 95 nggak sampai 100. Kalau di open limit mungkin bisa 120 mungkin. Tapi ya tetap itu menggunakan baterai dan baterainya juga memakan boros. banyak. Lebih baik cari jarak. Kalau saya yang mending standaran aja sih. Standaran aja. Kecuali kalau dari Polytron upgrade baterai, kapasitas, tapi bayar lebih ya nggak masalah daripada nambah kecepatan. Iya. Tapi ya nggak ada sih sampai sekarang. Ya Katanya. siapa tahu ke depan nih. Katanya Minimal mau katanya buat adaptor apa? fast charging. Fast charging. Ya. Ya yang pernah dipakai motovlogger sebelah itu ada prototype Ya sebenarnya fast charging. beli di online juga ada, Iya, meskipun karena- bukan merek Polytron dan banyak yang bilang aman, cuman mahal. Ya tapi nggak disarankan buat Polytron juga sih. Orang Polytron juga bilangnya nggak disarankan. Iya nggak disarankan. Cuman ya kalau kita touring ya kita butuh, nggak mungkin kita nunggu jam-jaman kan di SPKLU. Kita juga pengen nyampe gitu.
itu. Ya kalau bisa Polytron membuat resmi. Nah itu katanya prototype kan punyanya si sebelah, si motor sebelah. Ya tahu sendiri lah. Ya tahu sendiri lah, pasti gak mungkin lihat video ini tapi belum lihat video itu. Soalnya ini kudu acuan nih video. Wong saya aja beli sepeda motor ini aja pasti lihat YouTube dulu kok. Bahkan banyak yang saya lihat. Mulai dari channel YouTube ini, channel YouTube itu wis. Dan itu untuk mempercayakan Saya buat beli. Dan juga restu dari orang tua, meskipun beli pakai duit sendiri, tapi tetap harus restu dari orang tua. Soalnya sekarang motor listrik itu dikira masih banyak yang untuk sepeda. Dikira kayak ngono kan, padahal itu untuk padahal beda, rumah listrik, komplek. Sepeda listrik sama motor listrik itu beda secara top speed, baterai, dinamo khususnya. Itu beda. Kalau sepeda listrik ya sepeda emang dibuat nyampung perumahan gitu. Kalau motor listrik kan emang untuk kendaraan emang motor, kendaraan motor, di ada plat nomornya, lalu lintas. Gitu. Nah juga lebih kenceng ini, lebih worth it ini ya dibuat di jalan raya ya. Karena ya wis iki padha kendaraan biasa. Iya, motor cuman mek bedanya listrik ngono tok. Betul. Terus ini sekedar info. Kita bawa 2 motor listrik dari Kota Baru Rejo sampai ke Batu itu hanya menghabiskan biaya 15.000. 15.000 itu 2 sepeda motor, satu SPKLU. Dan itu masih sisa. Dan satu aplikasi juga pakai satu aplikasi. Yang bayar. Cuman habis 15.000. Itu Berarti 2 sepeda motor. Kalau 15.000 bagi 2 kurang lebih 7.500. Ya, 1 sepeda motor. Tapi kalau saya pikir sih nggak ada sih motor diisi 7.500 dari Kota Baru sampai Batu, nggak mungkin. Oh, diisi bensin. Iya, diisi bensin. Ya gak oleh. Rasanya nggak bisa deh. Sampai Sidoarjo pun udah mogok. Ya bisa kok, satu aplikasi dua sepeda motor. Terus biaya ya 15.000 itu tok. Sangat irit. Sangat irit soalnya. Udah nggak ganti oli, nggak ada servis aneh-aneh. Ya cuman mungkin ganti ban. Ya kalau dibutuhkan. Iya kalau memang bener-bener kampas rem minyak rem. Kampas rem ini piro 6 bulan sekali nggak mungkin. Iya tergantung pemakaian. Ya tergantung pemakaian. Kalau misalkan rumahnya domisili di pegunungan ya. PR. Servis apa? Nggak ada sih, kita belum pernah servis. Ya belum pernah servis selama 3 bulan. Wis. Oke, gitu aja review dan cerita perjalanan singkat kami. Kok maling gemar? Oh ya, yang ini kami mengambil videonya di Grand Pujon di hotel. Ya, jadi kalau malam kebetulan juga berkabut seperti ini ya. Tapi ya wis nyaman lah. Apalagi kalau buat ngecas juga bisa, dan kami sudah izin. Iya, izin ke pihak hotel ya. Ya. Ngecas itu ternyata boleh. Ya, 2 motor Ya 2 motor dan nggak jelek. Lumayan. Cas gratis ya kan. Udah gitu aja ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Touring berikutnya. Berarti Semoga arah rezeki. pulang.